kesulitannya juga semakin tinggi, teman-teman. Nah, di sini saya coba buka untuk soal latihan pertama terlebih dahulu. Nah, jadi untuk soal-soal yang akan disediakan di aplikasi Neo ini sudah dibagi berdasarkan materi ataupun berdasarkan serinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerjain soal, ini totalnya ada 180 di latihan, tapi dibagi menjadi 9. Karena itu nanti akan diujikan ya teman-teman ya. Jadi 9 bagian ini, setiap materi atau setiap soalnya ini udah punya bobotnya masing-masing. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa di sini soalnya digabungkan atau digolongkan? Tujuannya supaya teman-teman bisa lebih fokus. Jadi misalnya belum terlalu menguasai di bagian anak atau belum terlalu menguasai di bagian jiwa, di keluarga, di kerontik, komunitas. Nah, teman-teman bisa lebih memperdalam lagi soal-soal di bagian tersebut. Itu kenapa di sini dari 180 soal itu dibagi ya. Oke, kalau gitu misal di sini saya mau buka soal untuk bagian jiwa misalnya. Nah, jadi saya langsung mulai kuisnya aja. Dan informasi juga teman-teman, untuk soal-soal yang disediakan di setiap materinya itu jumlahnya berbeda. Karena memang disesuaikan juga dengan bobotnya ya. Jadi kalau misalnya di bagian jiwa ini jumlahnya 23, nanti di bagian anak atau misalnya di komunitas itu jumlahnya berbeda. Tapi secara keseluruhan itu totalnya 180 ya. Nah, selain di sini, selain tadi udah saya jelaskan mengenai jumlah-jumlah soal di setiap materinya, aplikasi Neo juga memberikan yang namanya fitur timer. Jadi ketika teman-teman ngerjain soal, teman-teman itu nggak perlu set timer sendiri, karena di sini udah ada timernya. Ya, jadi ketika ngerjain soal itu, kita tinggal lihat aja di bagian kanan ini, kira-kira kita butuh waktu berapa lama nih untuk ngerjain soal. Nah, lalu di sini selain ada timer, di sini ada daftar pertanyaan. Nah, mungkin di sini saya langsung aplikasikan saja, teman-teman. Jadi untuk soal-soal yang disediakan di aplikasi Neo ini tentu sudah sesuai dengan kerangka atau anatomi dari soal. Kenapa? Karena yang pertama itu disediakan contoh kasus. Nah, yang kedua, teman-teman diberikan pertanyaan. Nah, yang ketiga baru diberikan yang namanya option. Nah, itu kenapa? Di sini penting sekali untuk teman-teman memahami nanti ya, mungkin nanti akan dijelaskan pada saat beda soal. Nah, tapi di sini saya mau kasih tahu dulu bagaimana cara kita menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Neo ini. Jadi untuk cara pengerjaan soalnya sebetulnya sama seperti pengerjaan soal pada umumnya. Misal nomor 1 di sini saya jawab B. Kemudian nomor 2, misal saya mau jawab, tapi saya ragu sama optionnya atau sama pilihannya. Jadi di sini saya bisa pilih untuk yang B misalnya, tapi ragu. Nah, ini tinggal diklik klik ragu-ragu. Nanti kalau mau dicek, itu kelihatan teman-teman. Soal nomor berapa yang udah dijawab, soal nomor berapa yang belum dijawab, dan soal nomor berapa yang ragu-ragu. Jadi kalau soalnya ragu-ragu, dia ada tanda seperti ini. Kalau misalnya soalnya udah dijawab, dia ada tanda biru. Dan kalau belum dijawab, maka nggak ada ya tandanya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cek juga. Misalnya mau ngerjain 1 hari 5 soal aja. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih soal nomor berapa yang udah dijawab. Oke, kalau gitu kalau misalnya mau lihat pembahasannya gimana caranya? Caranya tinggal langsung klik selesai aja. Nah, setelah diklik selesai, aplikasi Neo ini nggak perlu teman-teman koreksi sendiri. Jadi dia udah auto correction ketika teman-teman ngerjain soal, udah bisa langsung ketahuan di materi tersebut teman-teman lulus atau tidak. Ya, karena di sini ada yang namanya nilai untuk lulus, terus nilainya berapa, itu semuanya disediakan. Nah, itu kenapa teman-teman di sini kalau misalnya merasa ternyata saya kurang memahami atau belum menguasai di bagian jiwa atau bagian lainnya, bisa lebih fokus dan lebih memperdalam lagi belajarnya. Nah, untuk pembahasannya, teman-teman, kebetulan pembahasan yang ada di aplikasi Neo ini sangat menarik sekali, karena untuk pembahasannya tidak hanya berupa teks ataupun tidak hanya berupa gambar saja, tapi teman-teman bisa belajar dan mendengarkan pembahasan karena di sini ada fitur audio visual. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada kegiatan di luar rumah, ya, atau mungkin teman-teman lagi banyak aktivitas, mungkin sambil duduk, teman-teman bisa sambil buka handphone, ngedengerin pembahasannya, lihat soal-soalnya, ngerjain soalnya. Nah, jadi seperti itu, tentu mempermudah sekali, ya. Kemudian next, misalnya di soal nomor 2, ini juga sama, untuk pembahasannya tidak hanya menggunakan yang namanya gambar ataupun teks. Nah, jadi kita
kita juga harus mengenali ya teman-teman ya, metode belajar seperti apa sih yang cocok untuk kita, supaya kita belajarnya nyaman. Karena kalau kita belajarnya nyaman, tentu kita bakal cepat memahami. Nah, itu kenapa kalau misalnya teman-teman adalah tipe orang yang lebih senang belajarnya misalnya pakai video. Nah, atau mungkin lebih senang membaca. Itu tergantung teman-teman ya. Tapi di sini tetap disediakan audio visual supaya teman-teman belajarnya itu bisa lebih menarik. Oke, ini saya tutup ya penjelasannya ya. Jadi mungkin itu sedikit gambaran mengenai soal yang ada pada latihan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan soal simulasi tryout, teman-teman. Jadi anggapannya, anggap saja ini sekarang teman-teman udah sering ngerjain latihan, terus mau menguji kemampuannya atau mau menguji persiapannya berapa persen. Nah, di sini teman-teman bisa mengerjakan yang namanya simulasi tryout. Oke, contohnya misal kita buka di simulasi pertama. Nah, kalau tadi di latihan itu soalnya digabung atau digolongkan, kalau di simulasi ini semuanya udah jadi satu. Jadi 180 soal itu udah 9 bagian tersebut udah masuk ke dalamnya. Itu kenapa pentingnya latihan dulu sebelum ngerjain simulasi ya. Nah, ini kita mulai kuisnya. Kalau misalnya teman-teman mau coba nanti untuk mulai kuisnya, tinggal klik mulai kuis. Nah, setelah itu, oke sebentar ya. Nah, ini langsung ada keterangan Anda memiliki waktu 180 menit untuk menyelesaikan kuis ini. Nah, jadi beda teman-teman. Kalau tadi di latihan kan dibagi, kalau di simulasi ini enggak. Jadi 180 itu semuanya udah jadi satu dan waktu yang diberikan itu 180 menit. Nah, untuk fitur-fiturnya itu masih sama. Yang pertama itu ada fitur timer, fitur daftar pertanyaan, dan ada fitur ragu-ragu ya. Nah, jadi di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit ke teman-teman yang hadir mengenai bagaimana cara untuk kita menjawab ataupun bagaimana cara untuk melihat detail hasil dari simulasi. Jadi di simulasi ini nanti ada detail hasilnya, teman-teman. Nah, ini kita contoh aja ya. Misal di sini saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, misal anggap saja udah 180 nih dijawab. Tinggal buka daftar pertanyaan untuk cek kembali apakah semuanya udah dijawab atau belum. Nah, kalau mau lihat hasilnya, itu bisa langsung klik selesai. Nah, jadi di sini juga udah auto correction. Kalau secara keseluruhannya dari 180 soal itu, passing score-nya adalah 80%. Atau teman-teman itu harus mencapai sekitar 1.440 poin. Ya, jadi teman-teman itu harus benar-benar mengerjakan dengan serius. Itu kenapa perbanyak latihan dulu baru simulasi. Oke, untuk kunci jawabannya, di sini nggak ada pembahasan. Jadi berbeda sama latihan tadi ya. Kalau di latihan itu ada pembahasannya, tapi kalau simulasi ini cuma ada kunci jawaban. Oke, kita lihat detail hasilnya nih. Nah, dari detail hasil ini nanti teman-teman bisa tahu nih sebetulnya berapa persen sih persiapannya, karena di sini ada nilai untuk lulus. Nah, di sini ada persentasenya. Jadi persentase ini mungkin nanti bisa menjadi tolak ukur ya. Kira-kira teman-teman apakah bisa dikatakan lulus atau tidak di tryout simulasinya. Kemudian ada waktu yang dihabiskan. Nah, waktu yang dihabiskan juga penting sekali tentunya, teman-teman. Jadi jangan sampai sebetulnya untuk menguasai waktu, menguasai soal udah bagus, tapi ternyata untuk pengaturan waktunya belum maksimal. Nah, itu juga harus banyak dipelajari. Itu kenapa disediakan fitur timer. Oke, terus di bagian 180 soal ini semuanya teman-teman nanti bisa kerjakan ya, karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Jadi mungkin itu sedikit yang dapat saya kenalkan mengenai aplikasi Neo ini. Mudah-mudahan sudah tergambar di benak teman-teman yang hadir ya seperti apa program aplikasinya. Oke, sekarang saya mau jelasin ke teman-teman gimana cara untuk penggunaan aplikasi dari Neo. Nah, jadi teman-teman, untuk aplikasi Neo ini adalah sistemnya membership. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari platform untuk membantu memfasilitasi selama persiapan UKOM, Neo ini sangat tepat teman-teman. Kenapa di sini sistemnya membership? Karena teman-teman akan difasilitasi sampai nanti lulus UKOM. Bukan menjamin kelulusan ya, kalau kelulusan pasti balik ke diri masing-masing. Tapi Neo tugasnya itu bertanggung jawab membantu teman-teman dengan cara memfasilitasi sampai nanti lulus UKOM. Nah, lalu fasilitasnya apa aja kalau misalnya kita jadi member? Jadi untuk fasilitasnya itu, yang pertama, teman-teman bisa dapat premium live teaching ataupun bimbel online secara gratis sampai nanti teman-teman lulus UKOM. Jadi biasanya kalau ikut bimbel kan harganya lumayan mahal ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah join untuk jadi member, itu bisa dapat yang namanya bimbel online secara gratis. Nah, yang kedua, bisa dapat tryout nasional secara gratis. Jadi mungkin setelah perbanyak latihan, teman-teman sering tryout sendiri. Nah, terus mau coba nih, kalau misalnya tryoutnya bareng nasional, itu berapa nilainya?
Nah, teman-teman bisa ikut kegiatan tryout nasional. Yang ketiga, nah sifat dari aplikasinya itu unlimited tryout. Jadi biasanya kan kalau teman-teman ngerjain soal ya, kalau misalnya pakai bank soal atau misalnya teman-teman cari di internet, kalau soalnya udah habis kan mau nggak mau cari lagi yang baru. Nah, di sini di aplikasi Neo itu ada yang namanya unlimited tryout dan free update soal. Jadi kalau misalnya soalnya udah dikerjakan, kalau mau diakses lagi masih bisa. Dan nanti teman-teman bakal dapat free update soal sampai lulus. Jadi nggak usah takut soalnya habis. Nah, di start awal aja teman-teman udah bisa dapat banyak soal. Satu paket isinya 180 soal. Nah, ini ada 3 latihan dan 2 simulasi. Jadi mungkin hampir 1000 lebih teman-teman yang bisa dapetin soal-soalnya. Dan itu nanti akan diupdate soal terbarunya, ya. Kemudian yang kelima tentu sesuai blueprint, dan yang terakhir teman-teman, di sini teman-teman bakal lebih hemat. Nah, kenapa lebih hemat? Karena yang pertama, sistemnya adalah offline access. Jadi walaupun belajarnya pakai aplikasi, teman-teman nggak usah khawatir kuotanya habis. Jadi soalnya itu bisa di-download, setelah itu nanti bisa dikerjakan tanpa jaringan internet, ya. Lalu yang kedua, bebas iuran. Nah, bebas iuran di sini maksudnya kalau teman-teman udah jadi member, itu nggak perlu bayar yang namanya biaya per tahun, per semester, apalagi per bulan. Jadi registrasinya itu cukup 1 kali dan masa berlakunya sampai nanti teman-teman lulus UKOM. Nah, lalu berapa Kak biayanya? Terus caranya itu gimana? Oke, sekarang mungkin saya izin share ya untuk alamat website-nya di kolom chat, yaitu di www.neoyapindo.com. Oke, teman-teman bisa langsung cek di sini. Nah, di sini udah saya kirim di kolom chat ya. Jadi kalau kita klik ini masuk ke halaman website. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih ya mau yang mana untuk kategorinya, karena teman-teman adalah mahasiswa profesi, pilih untuk yang profesi. Nah, di sini ini juga banyak teman-teman tidak hanya untuk nurse saja, untuk kedokteran gigi, kedokteran umum ini juga dikembangkan oleh Yapindo ya melalui aplikasi Neo. Jadi teman-teman bisa pilih untuk yang UK Nurse. Nah, untuk biayanya itu sebesar 1,8 juta rupiah, dan ini berlakunya sampai teman-teman lulus UKOM. Jadi biaya 1,8 juta itu sudah include semuanya, teman-teman. Termasuk tadi premium live teaching, free update soal, offline access, ya free update soal, itu semuanya udah masuk ke dalam biaya sebesar 1,8 juta. Oke, kalau gitu saya mau tanya satu hal ya, kita mau diskusi dulu nih sama teman-teman yang hadir sebentar aja. Menurut teman-teman dengan biaya sebesar 1,8 juta, kira-kira biayanya termasuknya worth it atau lumayan mahal, teman-teman? Gimana? Biayanya worth it nggak sih kira-kira? Oke, bingung mungkin untuk jawabnya ya. Nah, mungkin kalau kita bayar 1 kali 1,8 juta, itu lumayan berasa juga ya harganya. Tapi kalau dikalkulasikan sama fasilitasnya, tentu bisa dikatakan worth it. Nah, tapi teman-teman kalau mau lebih hemat lagi, jadi pada kegiatan pagi hari ini, bagi teman-teman yang sudah hadir selamat, teman-teman bisa berkesempatan untuk daftar menggunakan kode referral atau kode diskon. Jadi nanti teman-teman bisa dapat yang namanya biaya potongan registrasi. Nah, ini saya coba tampilkan dulu kode referralnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman daftar pakai kode referral AM 504U, itu bisa dapat biaya potongan dari biaya 1,8 menjadi 399. Nah, tenang aja, fasilitasnya nggak ada perbedaan. Perbedaannya itu hanya batas penggunanya dan batas waktu. Kalau biaya 1,8 teman-teman mau daftar minggu depan, bulan depan itu bebas. Tapi kalau biaya 399 itu batasnya cuma sampai malam ini di jam 12 malam waktu Indonesia Barat, dan hanya untuk 5 orang pengguna pertama aja. Ya, jadi cuma untuk 5 orang. Tercepat tentunya. Jadi kalau teman-teman nanti pakai kodenya di website ternyata biayanya nggak berubah. Nah, itu berarti sudah digunakan oleh 5 orang. Oke, kalau gitu sebelum saya jelaskan bagaimana untuk daftarnya, mungkin saya minta bantu teman-teman untuk screenshot atau foto terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah di screenshot? Sudah ya, oke, mudah-mudahan sudah di screenshot. Nah, jadi mungkin sebelum saya close dulu, ini saya copy dulu ya. Jadi teman-teman kalau mau daftarnya langsung copy, saya udah ketik di kolom chat, boleh dicatat aja kodenya. Nah, jadi cara daftarnya bisa masuk ke halaman website ya, teman-teman. Tinggal klik daftar sekarang. Setelah itu tinggal pilih, teman-teman mau pakai aplikasinya di mana. Jadi untuk aplikasi Neo ini bisa didapatkan melalui Windows, Android,
macOS dan juga di iOS. Tapi teman-teman cuma bisa pilih salah satunya aja. Karena satu akun cuma bisa digunakan di satu perangkat atau di satu device. Nah, jadi di sini misal ya kita pilih untuk yang di Windows. Nah, teman-teman tinggal pilih yang di Windows. Oke, setelah itu untuk daftarnya ini tinggal ngisi data, teman-teman. Oke, ini saya contohkan ya. Jadi masukin alamat email sama WA-nya itu harus aktif. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah bayar, udah terdaftar, itu langsung dikonfirmasi via email dan via WA. Nah, masukin nama kampusnya, jenjang pendidikannya kita pilih profesi, prodi atau jurusannya adalah nurse ya. Tahun masuknya 2021 misalnya. Jangan lupa teman-teman juga boleh follow Instagram dari official Yapindo ya kalau punya akun Instagram. Terus masukin nama Instagramnya dan masukin kodenya AM504U. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjut, kalau kuotanya masih ada, biayanya itu bakal berubah jadi 399. Jadi selama kesempatannya masih ada, silakan teman-teman bisa gunakan. Dan kalau udah berubah, biayanya tinggal konfirmasi untuk pembayaran. Pembayarannya juga gampang, teman-teman bisa lewat bank transfer, GoPay, ShopeePay, lewat Alfa atau Akulaku. Nah, misal di sini saya mau bayar pakai Bank BRI. Nah, jadi tinggal klik aja buat dapat nomor rekeningnya, sampai nanti muncul halaman seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti tinggal langsung bayar, ya. Batas waktunya 12 jam. Jadi misalnya kalau saya daftar sekarang, batasnya nanti setelah selesai kegiatan bedah soal, bisa nggak? Bisa. Yang penting teman-teman daftar dulu dari sekarang, ya. Dan setelah nanti bayar, otomatis teman-teman bakal dapat notifikasi lewat WA, itu adalah kode akses atau akun untuk masuk ke dalam aplikasinya. Oke, ini saya batalkan dulu pesanannya, teman-teman. Oke, mungkin kita nggak bisa buka sesi tanya jawab ya. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung hubungi saya via WA, teman-teman. Oke, saya izin share nomor WA saya di kolom chat. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk program aplikasinya untuk membantu teman-teman apalagi di era digital seperti ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga nantinya teman-teman semua bisa lulus UKOM 100%, sehat selalu dan sukses selalu semuanya. Terima kasih banyak, saya kembalikan pada Pak Anto. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Anis atas informasi yang sangat bermanfaat sekali. Nah, sepertinya di sini Pak Radit sudah hadir ya Pak ya? Oke, baik kalau gitu tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan segera mulai saja. Sesi hari ini adalah sesi bedah soal untuk profesi nurse, pembahasan soal uji kompetensi untuk seri keperawatan keluarga, yang dimana hari ini dibawakan oleh Bapak Radit. Untuk waktu dan tempat, saya silakan Pak Radit. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, Bapak dan teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah suara terdengar jelas? Jelas, Pak. Terima kasih dari Jambi. Oke, saya mulai. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Raditya Kurniawan Johar. Saya dari Stikes Katolik Santo Vincentius Paulus Surabaya. Jadi berkaitan dengan uji kompetensi, sedikit mungkin saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi bahwa mungkin juga sudah diketahui bahwa uji kompetensi menjadi syarat kelulusan setiap mahasiswa di perguruan tinggi manapun, khususnya untuk yang keperawatan. Dalam implementasinya ada beberapa kejadian kemarin bahwa uji kompetensi ini ada perubahan terkait dengan format penilaian ya. Jadi ada persentase nilai IP dari kampusnya masing-masing nanti akan diprosentase dengan nilai hasil uji kompetensi. Ada kejadian kapan hari bahwa nilai IP-nya itu sangat tinggi, kemudian uji kompetensinya rendah. Nah, ini yang menjadi masalah, akhirnya proporsinya tidak sesuai, kemudian yang bersangkutan tidak lulus uji kompetensi. Yang berikutnya juga mahasiswa itu nilai ketika dimasukkan nilainya, IPK-nya tidak terlalu baik, tetapi uji kompetensinya baik. Ketika digabungkan, ternyata mahasiswa tersebut tidak lulus uji kompetensi. Nah, ada keuntungannya ketika nilai uji kompetensinya sangat baik, meskipun IPK-nya di kampusnya tidak terlalu baik, mungkin karena strict ya kampusnya.
Yang diakui adalah nilai uji kompetensinya. Ketika nilai uji kompetensinya itu sangat baik, sehingga itu bisa menjadi kelulusan. Itu beberapa pertimbangan yang pernah saya dapatkan informasi dari panitia uji kompetensi, sehingga betapa pentingnya sebuah uji kompetensi dan betapa pentingnya kita harus berlatih uji kompetensi berbagai soal. Semakin sering latihan, semakin sering kita akan mudah untuk memahami soal uji kompetensi. Kita masuk pada proses untuk bedah soal ya, beberapa hal terkait dengan keperawatan keluarga. Sudah terlihat slide saya ya? Sudah, Pak. Oke. Saya coba slide view dulu. Oke, terkait blueprint untuk soal keperawatan keluarga untuk proses di uji kompetensi itu kurang lebih soalnya itu dari 180 soal itu 14 sampai 25 soal. Jadi 8 sampai 14%. Komponennya pengkajian, diagnosa, perawatan, implementasi, dan evaluasi itu kalau didasarkan dari proses asuhan keperawatan keluarga. Oke, sekarang kita masuk soal pertama. Jadi di dalam soal ini mungkin bisa dibaca ya kira-kira. Jadi dalam kunjungan rumah, ini ditemukan seorang pria 50 tahun. Sudah 1 bulan terakhir berat badannya turun, nafsu makannya banyak, minum banyak, dan sering buang air kecil. Berdasarkan penuturan keluarga, 1 bulan terakhir klien tampak sering mengantuk. Apakah yang harus dilakukan perawat pada keluarga tersebut? Kita harus memahami kasus yang seperti ini, tetapi kalau kita sudah sering belajar, saya rasa kita sudah tahu, oh ini arahnya mau kemana sih kondisi seperti ini. Nah, untuk membantu dalam penegakan diagnosa, kita harus melihat, kira-kira ada pilihan jawaban di situ. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Oke, teman-teman di sini nggak perlu malu, nggak perlu takut ya, karena kita sama-sama belajar. Ya, ayo teman-teman, mungkin ada A, B, C, dan D. Oke, jawabannya ada di D. Jadi kenapa di D? Karena ini membantu untuk proses menegakkan diagnosa. Kita sudah melihat kondisi di mana ada tanda dan gejala yang mengarah kepada masalah endokrin, yaitu diabetes mellitus. Untuk memastikannya perlu dilakukan pemeriksaan gula darah, supaya tindakan yang dilakukan nanti untuk tahap berikutnya menjadi benar. Soal kedua, pada kunjungan rumah didapatkan keluarga dengan anggota keluarga ayah, ibu, 2 orang anak yang berusia 13 tahun dan 3,5. Keluarga mengungkapkan sebenarnya memiliki 3 anak, tetapi yang satu sudah meninggal pada usia 25 tahun. Manakah tahap perkembangan keluarga yang sedang dijalani oleh keluarga tersebut? Kita harus ingat, kalau mengerjakan soal yang seperti ini, kembali pada konsep bahwa tahap perkembangan keluarga itu ditentukan oleh anak tertua yang masih hidup. Dari kasus tersebut, anak tertua itu berusia 13 tahun. Berarti kira-kira ada di mana posisi tahap perkembangan keluarga itu? Tahap perkembangan keluarga ada di tahap perkembangan keluarga yang remaja. Kenapa? Karena tahap perkembangan keluarga yang remaja ini dimulai dari usia yang ke-13 tahun. Soal berikutnya, tadi masih berbicara tentang konsep dan komponen pengkajian. Ini juga masih kita bicara tentang komponen pengkajian.
dalam kunjungan rumah ditemukan seorang laki-laki berumur 37 tahun. 37 tahun. Batuk 3 minggu, belum sembuh. Saat malam hari, kadang keringat dingin, badan terasa panas. Menurut penuturan keluarga, batuk yang dialami klien merupakan batuk biasa dan tidak mengganggu. Ini berbicara tentang tugas kesehatan keluarga. Manakah tugas kesehatan keluarga yang belum dilakukan oleh keluarga tersebut? Masih ingat kira-kira tugas kesehatan keluarga itu ada berapa? Boleh dicat, diketik di chat, singkat saja, 1, 2, 3, 4, 5, gitu. 5. Siap, terima kasih Mbak Siti Aisyah, luar biasa. Ya, jadi ada 5 tugas kesehatan keluarga, seperti yang tertera di dalam pilihan jawaban. Nah, implementasinya bagaimana? Kita lihat kasusnya kembali. Kira-kira mana tugas perkembangan yang belum dilaksanakan? Ketika melihat kasusnya, ada pilihannya yang paling benar ada A. Karena apa? Mereka menganggap bahwa itu batuk biasa, bukan masalah kesehatan. Jadi kata kuncinya ada di item terakhir. Menurut keluarga, batuk yang dialami merupakan batuk biasa dan tidak mengganggu. Padahal ketika dilakukan pengkajian, kondisinya kok mengarah pada salah satu penyakit menular ya. Nah, ini kita harus jeli melihatnya. Sudah tidak 3 minggu, tidak sembuh, malam hari keringat dingin. Menganggap hal itu biasa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang keempat. Ini kita masuk kepada masalah keperawatan. Ini yang seringkali agak susah untuk mahasiswa. Karena harus sering mempelajari terutama standar diagnosa keperawatan Indonesia, SDKI. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki berumur 47 tahun dengan hipertensi sejak 2 bulan yang lalu. Menurut penuturan keluarga, sudah 4 hari ini klien tidak minum obat karena merasa pusingnya sudah berkurang dan kesibukan bekerja. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? B, Pak. B. Manajemen kesehatan. Luar biasa. Jadi, klien mengalami hipertensi dan sudah berobat ke pelayanan kesehatan, akan tetapi terapi tidak dijalankan dengan baik dan benar, sehingga penanganan masalah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan diharapkan. Kondisi yang ada di soal itu menggambarkan definisi dari pilihan jawaban yang B. Manajemen kesehatan tidak efektif itu definisinya adalah penanganan masalah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Karena itu ada di item soal yang tadi. Klien tidak minum obat, pusing sudah berkurang dan sibuk bekerja. Lanjut soal kelima. Kembali masalah keperawatan, silakan sambil dibaca, kemudian juga tentukan jawabannya. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki berumur 58 tahun dengan hipertensi sejak 1 minggu yang lalu. Saat dilakukan pengkajian, klien menanyakan berapa lama dia harus minum obat. Menurut klien masih minum kopi dan menganggap penyakitnya karena sering kurang tidur saja. Apa masalah keperawatan utama pada kasus ini? Yuk, kira-kira apa? Jawab saja dari 1 pilihan pertama A, B, C, D, dan E. Ada kata kuncinya menanyakan berapa lama yang harus minum obat. Ada persepsi di sini, masih persepsi penyakitnya karena kurang tidur, dan ada perilaku yang masih belum benar. Hipertensi, kemudian masih belum menjalankan perilaku dengan benar. Yuk. Jawabannya adalah yang C. Loh, kok bisa ya C, Pak? Kita kembali ke SDKI. Ke buku yang kita gunakan bersama-sama itu. Catatannya adalah ini relatif baru mengalami hipertensi 1 minggu. Saat dalam pengkajian, klien menanyakan berapa lama harus minum obat. Menurut keluarga masih minum kopi
dan penyakitnya karena kurang tidur. Ketika kita membuka atau mengingat pada masalah keperawatan defisit pengetahuan, itu ada beberapa indikator, tanda dan gejala. Yang mayor itu di subjektif itu menanyakan masalah yang dihadapi. Kemudian data mayor lagi yang di objektif menunjukkan perilaku, dan juga minor ada persepsi yang keliru terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami. Ada 3 data yang sangat menunjang ke defisit pengetahuan. Oke, lanjut ke 6. Ini kembali terkait konsep di intervensi. Kita berbicara konsep di intervensi. Dilakukan kunjungan rumah, ada seorang perempuan berumur 58 tahun, laki-laki dengan hipertensi, 3 bulan. Perawat yang datang ke sana memberikan edukasi ulang pentingnya konsumsi obat secara rutin dan kontrol secara teratur. Apakah bentuk pencegahan yang dilakukan perawat tersebut? Jadi bentuk pencegahan itu ada beberapa tingkatan prevensi. Kira-kira prevensi yang mana? Dari A, B, C, D, dan E. Yuk, pilih saja teman-teman. Nomor 6 kira-kira jawabannya apa? Jangan lupa ada absensi ya di situ ya. Sudah dicantolkan oleh teman-teman dari Yapindo. Silakan untuk absensi juga. Kira-kira yang mana? Salah tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Jawabannya ada di C. Kok bisa C, Pak? Jadi prevensi itu terbagi menjadi 3 bagian yang besar. Yang pertama adalah prevensi primer, tersier, dan sekunder. Secara umum, ketika berbicara tingkatan pencegahan prevensi, yang primer itu adalah implementasi tindakan keperawatan pada mereka yang belum mengalami masalah kesehatan. Itu primer. Bagi yang tidak mengalami, kita minta mereka melakukan imunisasi, kita edukasi tentang pentingnya imunisasi, itu contoh yang primer. Yang tersier, yang sekunder, itu adalah bagi mereka yang sudah mengalami gangguan kesehatan, tetapi diberikan implementasi atau intervensi supaya mereka tidak jatuh pada komplikasi yang lebih berat. Contoh pada kasus ini adalah hipertensi. Hipertensi sudah mengalami gangguan kesehatan, hipertensi, diberikan edukasi bahwa penting loh untuk terus melakukan kontrol dan minum obat. Supaya dia tidak jatuh pada kondisi yang lebih parah. Komplikasi hipertensi yang paling sering stroke, jantung, dan lain-lain. Kemudian prevensi yang tersier. Jadi primer, sekunder, tersier itu adalah tindakan yang dilakukan pada mereka yang sudah sakit untuk bisa kembali pulih pada kondisi seperti semula. Contohnya adalah tindakan rehabilitasi. Pasien stroke, kita kolaborasi dengan teman-teman fisioterapi untuk tindakan rehabilitasi medis. Itu 3 tingkatan prevensi secara umum. Sekarang lanjut nomor 7. Kita kembali pada konsep pekajian. Pada kunjungan rumah ada 3 anak berusia 3 tahun. Diare, sejak pagi dan badan terasa panas. Keluarga mengungkapkan tidak tahu dilakukan apa untuk anak yang sedang sakit. Apakah fungsi kesehatan keluarga yang belum dilakukan oleh keluarga tersebut? Masih ingat fungsi kesehatan keluarga ada berapa? Ada berapa? 5. 5. Luar biasa. Mbak Nur Aini. Ada 5. 5 itu sesuai dengan ini, pilihan jawabannya. A, B, C, D, dan E. Ya, mulai mengenal, memutuskan, melakukan, modifikasi lingkungan, memanfaatkan sarana kesehatan. Dari jabaran tersebut, kira-kira jawabannya apa? Keluarga
tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk anak tersebut, anak yang sedang sakit. Kira-kira A, B, C, D, dan E? Jawabannya yang B. Kok bisa B, Pak? Satu, bahwa keluarga itu sudah menyadari bahwa ada yang sakit, yaitu anaknya. Artinya, itu sudah mengenal masalah kesehatan. Kata kuncinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya, belum mampu untuk mengambil keputusan untuk yang sakit itu mau diapakan. Ya. Jadi kalau melakukan perawatan berarti sudah memutuskan, oh ini dilakukan ini, perawatannya berikutnya apa, bisa apa tidak, nah, itu untuk melakukan perawatan. Keluarga tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan kondisi anggota keluarga yang sakit. 8. Lanjut. Ini kita masuk pada intervensi. Pada kunjungan keluarga didapatkan seorang perempuan 39 tahun mengalami TBC dan sudah menjalani pengobatan bulan ke-1. Ketika sudah berobat 1 bulan, merasa sudah enakan dan sudah mulai sibuk beraktivitas, klien berencana akan menghentikan pengobatan. Ya, karena merasa sudah enak. Kebiasaan seperti ini kadang-kadang yang sering terjadi. Jarak sebenarnya ke puskesmas itu sangat dekat, hanya 500 meter. Kira-kira apa intervensi yang tepat untuk diberikan kepada klien tersebut? Ketika bicara intervensi, kita harus kembali mengingat ada standar intervensi keperawatan Indonesia. Kira-kira apa dari kasus tersebut, apa yang harusnya kita pilih untuk memberikan intervensi? Yuk, silakan gambling. Tebak saja kalau memang agak susah. Ada? Oke. Jawabannya yang C. Kenapa kok C? Ini ada kasus TBC. Pengobatan 1 bulan. Pengobatan TBC itu berbulan-bulan. Ya. Dan harus rutin berobat. Kondisinya adalah dia karena sibuk beraktivitas mengungkapkan akan menghentikan pengobatannya. Padahal sangat berbahaya ketika berbicara orang TBC, pengobatannya berhenti di tengah jalan, banyak kasus terjadi, DO, drop out pengobatan, itu sudah pasti kalau bicara dampaknya itu sudah pasti sangat fatal ketika orang mengalami drop out pengobatan TBC. Ketika melihat kondisi ini, kita sebagai perawat mencoba bagaimana sih untuk menyusun program kesehatan yang bisa dilakukan sembari mereka bisa melakukan aktivitasnya, supaya tujuan pengobatan, perawatan tetap tercapai. Nah, kendalanya kesibukan, perlu ada penyesuaian terhadap situasi yang ada terkait pengobatan TB. Kenapa tidak anjurkan evaluasi tujuan secara periodik? Ini tidak sesuai karena pastinya itu sudah disampaikan ke klien oleh petugas kesehatan sebelumnya. Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan sudah, ajarkan cara pemeliharaan kesehatan, sepertinya kalau awal ke puskesmas dengan TBC sudah pasti diajarkan. Ajarkan menentukan perilaku spesifik yang akan dirubah. Ini yang agak susah karena dia harus bekerja. Itu kadang-kadang yang agak merepotkan. Sehingga yang paling baik adalah bagaimana aktivitas itu berjalan dan pengobatan tetap berjalan. 9. Masih dengan TB paru. 2 hari yang lalu, klien tinggal bersama istri dan 2 anak. Berdasarkan kajian fungsi perawatan kesehatan, didapatkan data bahwa keluarga tidak mengenal penyakit yang sedang diderita. Tidak tahu bagaimana perawatan yang tepat untuk mempercepat kesembuhan. Apakah intervensi yang tepat untuk diberikan kepada klien supaya tidak terjadi penularan?
Oke, kata kuncinya ada di pertanyaan. Jadi ada kondisi di atas, mereka tidak mengenal penyakitnya, bagaimana melakukan perawatan. Kemudian kalau seperti itu, risikonya adalah penularan. Karena dia sudah didiagnosa TB paru. Intervensi B, apa? B. B. Mbak Siti Aisyah lagi. Luar biasa, dari Jambi. Dari institusi mana, Mbak? Dari Stikes Baitur Rahim, Pak. Stikes Baitur Rahim. Jambi. Semester berapa sekarang? Akhir ya? Lagi nurse, Pak, ya. Lagi nurse. Oke. Jawabannya benar. Kita harus menentukan intervensi yang tepat supaya mencegah penularan. Yang B, TBC itu paling mudah menular itu selain dari droplet udara juga melalui alat makan. Jadi pilihannya yang paling sesuai untuk kondisi di situ adalah yang B. Penularan TB sangat mudah melalui media alat makan yang digunakan secara bersama-sama. Pemberian masker itu ya semua harus menggunakan masker. Yang sakit, yang tidak sakit, di anggota keluarga itu harus menggunakan masker, terutama yang sakit. Nomor 10, kita lanjutkan soal nomor 10. Laki-laki berusia 57 tahun. Sering mengeluh pusing dan leher terasa kaku. Menurut keluarga selama ini kalian hanya membeli obat di warung untuk mengurangi rasa pusing yang dialami. Kebiasaan setiap hari minum kopi pagi dan sore. Apabila diminta mengurangi kopi dan rokok, klien tidak mengendaki atau menolak. Sorry, ini ada kesalahan tulis, itu menolak. Apa masalah keperawatan yang dialami oleh klien tersebut? Apa perilaku kesehatan cenderung berisiko, Pak? Mantap. Siapa ini tadi? Kok nggak kelihatan di sini? Siapa namanya? Faria, Pak. Terima kasih. Mari kita cek. Luar biasa jawabannya. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ada beberapa catatan yang harus kita pahami ya. Kadang-kadang agak mirip manajemen kesehatan, pemeliharaan kesehatan, perilaku kesehatan. Itu kadang-kadang agak mirip. Nih, definisinya perilaku kesehatan itu hambatan kemampuan dalam mengubah perilaku untuk memperbaiki status kesehatannya. Jadi ada hambatan untuk memperbaiki status kesehatan. Hambatan bisa dari siapa saja. Dari dirinya sendiri, dari orang lain. Dan sudah timbul gejala yang mengarah pada hipertensi. Keluarga sudah menganjurkan untuk mengurangi rokok dan kopi, tetapi klien menolak. Ini ada perilaku yang tidak sesuai dan berisiko nih. Jadi dalam kasus ini belum diputuskan bahwa dia itu menderita hipertensi apa enggak, tetapi ada tanda dan gejala yang mengarah ke sana. Ya. Nomor 11. Laki-laki berusia 49 tahun mengalami diabetes mellitus. Menurut keluarga selama ini klien sudah minum obat dengan rutin, tetapi jangan serta kontrol dengan rutin. Tetapi ketika diajak untuk olahraga, klien masih menolak. Intervensi apa? Yang berkaitan dengan promosi perilaku upaya kesehatan yang tepat. Jadi kalau berbicara intervensi itu, di PSIKI itu ada beberapa label intervensi untuk masalah. Nah, di dalam label intervensi itu salah satunya adalah bagaimana promosi perilaku berkaitan dengan upaya kesehatan yang tepat. Kira-kira apa? Ini mudah kalau ini. Kalimat terakhir di soal sudah menunjukkan mau diarahkan kemana sih kira-kira. Identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan. Dari soal sudah tampak beberapa perilaku kesehatan yang dilakukan, lingkungan yang mendukung kesehatan, kita tidak mendapatkan gambaran itu. D, Pak.
Yang apa? D. C, Pak. Oke. Mbak Muli dan Mbak Siti. Mbak Muli dari mana? Izin Pak, C, Pak. Ya, ya. Dari Stikes Hang Tua Tanjung Pinang, Pak. Stikes Hang Tua Tanjung Pinang, luar biasa. Kunci jawabannya adalah yang D. Karena ketika kita tahu diabetes, itu kata kunci yang paling penting ada beberapa hal. 1, diet, 2, obat, kemudian kontrol, kemudian aktivitas. Ya, itu yang penting, beberapa hal penting untuk orang penderita diabetes. Sehingga ketika yang lain dilakukan tetapi masih menolak untuk diajak berolahraga atau beraktivitas, ini yang bisa menjadi gangguan pada penderita diabetes. Nomor 12. Laki-laki berusia 52 tahun mengalami hipertensi sejak 1 bulan yang lalu. Saat dilakukan kunjungan rumah, obat sudah habis, tapi klien belum ke pelayanan kesehatan lagi. Menurut klien, dia saat ini tidak terlalu memikirkan sakitnya. Apakah intervensi kesehatan yang tepat untuk meningkatkan, ini kata kuncinya ada di pertanyaan terakhir, meningkatkan kesadaran tanggung jawab terhadap klien. Kira-kira jawabannya yang mana? 52 tahun, hipertensi 1 bulan, kemudian belum ke pelayanan kesehatan lagi, obat sudah habis. Saat ini dia tidak terlalu memikirkan sakitnya. Yang mana? D. Mas Budiono. Y. Oke. Dari mana, Mas? Dari ETS PKU Surakarta, Pak. Oh, Surakarta, Jawa Tengah nih berarti. Iya. Wah, ini tetangga dengan saya ini. Saya di Karanganyar, Mas. Oh, ngaten. Biasanya ke sana. Ya. Kunci jawabannya yang D. Masalah di dalam klien adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Ketika kita melihat situasi itu, kita tarik masalahnya, ada masalah ternyata manajemen kesehatan tidak efektif. Label intervensi utama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi, untuk mengatasi masalah keperawatan manajemen kesehatan tidak efektif itu label intervensinya di Psiki, ya, ketika buka Psiki, itu ada dukungan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dari kasus sudah menunjukkan bagaimana klien kurang tanggung jawab dalam sakitnya, sehingga perlu intervensi untuk menggugah tanggung jawab dengan menginformasikan konsekuensi yang akan terjadi. Diskusikan konsekuensi tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang benar itu. Oke, lanjut. Nomor 13. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang anak perempuan berumur 4 tahun. Badannya kurus, berat badan 11,5 kg. Menurut keluarga, anaknya susah makan. Keluarga sangat ingin membuat menu yang disukai anaknya. Sangat ingin membuat. Karena sebelumnya sudah mencoba menyusun menu, tetapi anaknya tetap tidak suka. Apa masalah keperawatan yang muncul pada kondisi tersebut? Ada anak usia 4 tahun, berat badannya 11,5. Ini sudah mengindikasikan sesuatu. Tapi kalau data itu digunakan menegakkan diagnosa, itu kurang, karena cuma ada 1 data. Nah, data berikutnya itu ada. Sama keluarga sangat ingin membuat menu, dan sebelumnya itu sudah pernah membuat, tetapi kok tidak suka anak. Apa masalah keperawatan? Yuk, kira-kira apa? Defisit pengetahuan, datanya ada pada manajemen kesehatan tidak efektif, datanya ada apa tidak? Kesiapan peningkatan pengetahuan, datanya ada tidak? Dari soal itu, coping, bagaimana ketidakmampuan coping, ada apa tidak? Yuk, kira-kira apa? Kok agak-agak bingung ya, Pak? Oke, kuncinya ada di C.
Kenapa Pak kok C? Nih, di data itu menunjukkan bahwa keluarga mengungkapkan minat untuk belajar. Dan sebelumnya sudah punya pengalaman untuk membuat menu makanan. Jadi ketika berbicara kesiapan peningkatan pengetahuan, itu satu adalah adanya minat, itu data mayor. Kemudian diikuti berikutnya adalah adanya pengalaman sebelumnya terkait dengan topik yang sama, itu yang sudah pernah dilakukan. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi nanti tolong diingat beberapa masalah keperawatan yang mungkin akan muncul di dalam keperawatan keluarga. Tidak terlalu banyak, tidak seperti KMP. KMP banyak sekali. Kalau keperawatan keluarga itu berkisaran di situ. Berkisaran pada perilaku, pengetahuan, itu saja. Nomor 14. Kunjungan rumah didapatkan seorang perempuan berumur 41 tahun. Badan tampak kurus, batuk, dan sedikit sesak sejak 3 bulan yang lalu. Menurut keluarga klien, selama ini hanya membeli obat batuk di toko secara mandiri. Apakah promosi kesehatan yang pertama kali harus dilakukan pada klien tersebut? Apa yang harus dilakukan? Jadi bentuk tema atau topik promosi kesehatan yang kira-kira sesuai pada kondisi tersebut. Dicoba B, Pak. Boleh. Varia Pelawi. Mbak Varia Pelawi. Dari mana, Pak? Dari Medan, Pak. Wis, intonasinya sudah kelihatan orang Medan. Karena ada orang Medan di tempat saya ini. Dicoba B. Cobaan Anda adalah kunci jawabannya C. Sorry, B benar. Maaf, ini saya yang salah ketik. Pendidikan kesehatan tentang batuk dan sesak. Nah, jadi tanda gejala yang dialami mengarah pada penyakit saluran pernafasan yang bisa jadi menular. Dan untuk memastikan perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Sehingga untuk memperkuat klien mengambil keputusan selanjutnya perlu dilakukan edukasi tentang batuk dan sesak. Jadi jawabannya adalah B dari Mbak Maria. Varia. 15. Kunjungan rumah didapatkan seorang anak usia 8 tahun mengalami diare. Keluarga sudah membawa anak tersebut ke pelayanan kesehatan dan sudah mendapatkan obat. Sedangkan untuk makanan tidak ada yang dibedakan dengan menu keluarga yang lain, seperti sayur, buah, dan makanan pokok lain. Diare tetapi tidak dibedakan. Apa fungsi kesehatan keluarga yang belum dilakukan oleh keluarga tersebut? Ini mudah nih. Kira-kira apa? C. Luar biasa. Mbak Siti kembali. Jelas ya kalau ini ya. Jadi tidak membedakan makanannya. Harusnya kan ada pembeda. Orang diare jangan dikasih sayur, buah dulu. Jadi harus dipisahkan. Perawatannya adalah obat juga sama, menata menu dietnya. Lanjut. Ini kembali prevensi. Satu lagi soal tentang intervensi. Yang kayak tadi prevensi. Punya rumah didapatkan lingkungan yang kurang pencahayaan matahari dan tampak lembab. Perawat memberikan edukasi tentang pentingnya pencahayaan matahari. Apakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Siap. A. Kenapa? Karena belum ada kondisi yang sakit yang dimunculkan ya di soal. Jadi kembali primer adalah tindakan atau prevensi yang dilakukan bagi mereka yang masih sehat, tetapi ada risiko bisa menjadi sakit. Kalau sekunder itu yang sakit supaya tidak jatuh pada komplikasi yang lebih parah. Tersier itu mengembalikan pada fungsi semula sebaik-baiknya. Oke, 17. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki usia 38 tahun sebagai seorang kepala keluarga. Menurut beliau,
Kepala keluarga itu memutuskan segala sesuatu apabila ada permasalahan di dalam keluarga. Apakah struktur keluarga yang digambarkan oleh cerita dari kepala keluarga tersebut? Struktur keluarga itu secara konsep atau secara umum ada 4. 1, peran, 2, kekuatan, 3, komunikasi, 4, nilai dan norma. Jadi penting ya, di dalam keluarga itu ada 4 struktur itu. Kalau itu goyang salah satu, nggak ada peran, nggak ada kekuatan, nggak ada komunikasi, nggak ada, itu bisa berbahaya di dalam keluarga. Sekarang melihat kondisi itu, kira-kira struktur yang mana yang sedang disampaikan oleh kepala keluarga itu? Peran. Peran, Pak. Peran. Oke. Peran. Terus yang lain? B, Pak. B. Dari nyak ke muala, nyak ke umala, iya? Iya, Pak. Ya, dari mana? Dari Stikes Maharani Malang. Oh, dari Malang, dekat nih. Saya di Surabaya. Oke. Kita lihat kuncinya. Nah, ini ya, Pak. Kunci jawabannya benar adalah B. Sorry, ini salah ketik lagi. Pak, kenapa kok nggak peran? Jadi peran itu tidak memberikan atau seringkali bukan menjadi penentu untuk sesuatu keputusan ketika ada permasalahan. Jadi ketika berbicara kekuatan, ini penjelasannya adalah kekuatan adalah kemampuan dari anggota keluarga untuk bisa membuat keputusan berkaitan dengan permasalahan di dalam keluarga. Jadi ada orang yang memiliki power di situ, penentu keputusan. Kalau peran sifatnya lebih umum, peran kepala keluarga itu apa toh? Nah, memberikan nafkah, terus kemudian mengarahkan keluarga, itu bisa. Tapi ketika berbicara terkait dengan pengambil keputusan, itu tidak harus kepala keluarga. Tapi siapa di anggota keluarga itu yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Seringkali yang pengambil keputusan bisa jadi anak. Karena apa? Karena kepala keluarga bisa jadi sudah tua. Itu yang harus diperhatikan. Komunikasi, ya bagaimana jalinan komunikasi di dalam keluarga itu menjadi struktur penguat. Kemudian nilai dan norma itu adalah hal-hal yang diyakini, hal-hal yang dirasa itu penting di dalam keluarga itu. Nah, itu yang 4 struktur itu yang harus dipegang dalam suatu keluarga. 18. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang anak laki-laki usia 4 tahun, berat badannya 10 kilo, dan 5 hari yang lalu mengalami diare. Menurut keluarga, saat ini anak susah makan dan senang makan jajan yang dibeli di warung. Apa masalah keperawatan pada kondisi tersebut? Diarenya 5 hari yang lalu. Sekarang kondisi yang ada adalah berat badannya segitu, susah makan, senangnya jajan di warung. Kira-kira masalah keperawatannya apa? Pak. Manajemen. Yang lain? Oke. Kunci jawabannya yang B. Defisit nutrisi. Kenapa kok defisit nutrisi? Diare sudah terjadi lewat. Kemudian saat ini kalau kita merujuk pada berat badannya itu sudah mengalami penurunan lebih dari 10% dari
berat badan yang normal untuk anak usia 4 tahun, dan kondisi susah makan. Data itu sesuai dengan data defisit nutrisi. Pak, kenapa kok nggak manajemen kesehatan keluarga tidak efektif? Kita tidak melihat bagaimana pengelolaan keluarga itu terhadap anak itu. Bagaimana keluarga memanajemen anak itu. Di kasus ini, keluarga hanya menyampaikan anaknya ini sering beli jajan. Tetapi itu bukan keluarga yang melakukan. Sifatnya keluarga juga menyampaikan secara tersirat bahwa dia senengnya itu malah beli ke sana loh, nggak mau makan di rumah. Jadi ini bukan keluarga yang berperan, tetapi kondisi individu dari anak itu, kenapa kok seperti itu, masalah keperawatannya apa. Oke, 19. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki 49 tahun, mengalami stroke dan aktivitasnya sangat terbatas. Klien mengungkapkan bahwa dia sehari-hari di rumah sering sendirian karena keluarga harus bekerja dan tidak ada diet khusus yang diberikan oleh pihak keluarga. Sedangkan untuk obat, klien juga sering lupa karena tidak disiapkan. Kira-kira masalahnya apa? Ketidakmampuan coping dari keluarga. Kenapa? Karena ini, perilaku orang terdekat menyebabkan klien tidak bisa beradaptasi dengan kondisi sakitnya. Perilaku orang terdekat itu siapa? Keluarganya. Menyebabkan klien tidak bisa beradaptasi. Adaptasinya bagaimana? Harusnya keluarga itu bisa membantu klien untuk beradaptasi dengan sakitnya, berkaitan dengan diet, berkaitan dengan obat, itu tidak dilakukan. Gejala mayor menunjukkan bahwa perasaan diabaikan. Jadi klien sering sendirian di rumah dan tidak memenuhi kebutuhan klien. Jadi nanti silakan dicek ketidakmampuan coping keluarga di SDKI, datanya seperti apa. Ini sesuai dengan kondisi dari pasien. Nomor 20. Kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki usia 52 tahun. Mengalami diabetes mellitus sejak 2 minggu yang lalu. Klien mengungkapkan sangat ingin untuk mengelola masalah kesehatannya dan mencegah dampak buruk dari diabetesnya. Klien juga mengungkapkan tidak ada hambatan bagi dirinya untuk melaksanakan perawatan. Apakah intervensi awal yang tepat untuk membentuk atau mengendalikan perilaku yang tepat bagi klien? Ini berbicara intervensi, ini ada label intervensi untuk masalah kesehatan tertentu. Kira-kira apa kunci jawabannya? Dia sangat ingin mengelola masalah kesehatan, mencegah dampak buruk. Jadi sudah ada kondisi seperti itu. Kira-kira intervensi awal apa yang tepat? Silakan dicoba. Tebak saja. Ayo. Oke, jawabannya adalah yang A. Jadi ini, memang ini yang mungkin agak sedikit susah. Jadi masalah keperawatan yang dialami klien adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Dan khusus untuk pembentukan perilaku, label intervensi dalam psiki yang sesuai adalah manajemen perilaku. Dengan bentuk intervensi, identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. Jadi identifikasi harapan sebagai indikator pengendalian sebuah perilaku. Jadi ketika ada data seperti itu, kemudian bagaimana caranya supaya perilaku itu bisa tepat. Jadi kita harus melihat apa sih yang menjadi harapan dia. Apa sih yang menjadi harapan kita juga sebagai perawat.
itu diklopkan, dijadikan satu, supaya kira-kira nanti bisa ditemukan tujuan akhirnya seperti apa, dan itu sebagai indikator untuk mengendalikan atau untuk mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan kesehatan dari klien. 21. Ini kembali ke masalah keperawatan. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki usia 52 tahun mengalami diabetes mellitus sejak 2 minggu yang lalu. Klien mengungkapkan sangat ingin untuk mengelola masalah kesehatannya dan mencegah dampak buruk dari DM. Klien juga mengungkapkan tidak ada hambatan bagi dirinya untuk melaksanakan perawatan DM. Nah, ini apa masalah keperawatan pada kondisi tersebut? Ini sudah hampir sama dengan kasus sebelumnya. Apa kuncinya kira-kira? Pak. Oke. Jadi ada antusiasme ya, ada antusiasme dan tidak ada hambatan dalam mengelola perawatan untuk penyakit yang dialami. Itu yang disampaikan. Data tersebut sesuai dengan tanda gejala dan mayor dari bagaimana kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Bukan yang B, manajemen kesehatan tidak efektif. Kita lihat cukup efektif yang dilakukan. Bukan kesiapan peningkatan pengetahuan ya, karena dia tidak menunjukkan data itu. Berikutnya, 22. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki usia 35 tahun mengalami TBC dan nampak masih batuk. Tetapi 2 minggu ini klien tidak bersedia menggunakan masker dan sudah 1 hari yang lalu obatnya habis. Belum ke puskesmas lagi. Kira-kira apa masalah keperawatan pada kondisi tersebut? Yuk, apa? Ini gampang. A. Mbak Betty. Mbak Betty dari mana, Mbak? Stikes Hang Tua Tanjung Pinang, Pak. Oh, Tanjung Pinang. Salah, Oke. Pak. Salah. Nggak apa-apa. Hampir mirip soalnya. Memang hampir mirip. Hampir sama-sama. Kunci jawabannya D. Kenapa kok D? Gini. Pasien itu kalau kita berbicara ketidakpatuhan, itu adalah ketidaksinkronan yang dilakukan oleh klien terhadap program yang sudah ditentukan. Jadi, kalau kita melihat ini, dia pasti sudah periksa ke pelayanan kesehatan, dan di pelayanan kesehatan itu secara umum pasti sudah dijelaskan. Harusnya seperti apa-apa. Tapi dia menolak, dan sudah tidak mau pakai masker. Dan ini banyak kita temui ya di sekitar tempat saya sini. Ketika bicara pasien TBC itu kalau ke puskesmas itu pakai masker itu kalau masuk gerbang puskesmas ya pakai masker, padahal dia pengobatan ini masih berapa minggu. Masuk untuk ambil obat, periksa, pakai masker terus, kemudian setelah dapat obat selesai puskesmas keluar dilepas lagi maskernya, naik kendaraan umum. Nah itu kan berbahaya ya. Jadi ketidakpatuhan ini sering dialami. Dia sudah dijelaskan, tetapi dalam perkembangannya klien menolak untuk mengikuti anjuran. Tidak maulah, tidak usah pakai masker. Perilakunya tidak mengikuti anjuran. Kontrol kadang bolong-bolong atau tidak rutin. Itu yang sering terjadi. Oke, 23. Pada kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki usia 40 tahun mengalami hipertensi dan perawat sudah menegakkan masalah ketidakpatuhan. Klien tersebut sering tidak kontrol ke puskesmas dan melanggar diet hipertensi. Saat dikaji, klien mengungkapkan pengobatan yang dijalani menggunakan biaya sendiri dan merasa repot ya, harus diet, obat, kontrol. Di situ sudah dibantu masalah keperawatannya ketidakpatuhan. Kira-kira etiologinya apa? Kalau ini gampang. Efek samping obat, program terapi kompleks, lingkungan tidak terapeutik, atau gangguan kemampuan mengingat, ketidakakutan pemahaman. Yuk, A, B, C, D, E. Apa? Pak, ketidakadekuatan pemahaman.
Oke, kuncinya di soal kita baca lagi ya. Saat dikaji, kalian mengungkapkan pengobatan yang dijalani menggunakan biaya sendiri dan merasa repot. Karena macam-macam pengobatannya. Sehingga dia merasa terlalu ruwet itu, terlalu repot. Ketidakpatuhan itu etiologinya memang diantaranya 5 hal ini. Tetapi untuk kasus ini kita harus jeli melihatnya dari soal. Kenapa dia tidak patuh? Dia merasa bahwa terlalu repot pengobatannya. Program terapi terlalu kompleks. Terapi pengobatan jadi merepotkan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa terapi terlalu kompleks, terlalu banyak. Terkait pemahaman, seringkali mereka sebenarnya sudah dijelaskan. Orang hipertensi kalau di pelayanan kesehatan itu pasti sudah dijelaskan. Oke, pada kunjungan rumah didapatkan keluarga memiliki 2 orang anak, pertama usia 9 tahun dan yang kedua usia 3 tahun. Ini sama tahap perkembangan keluarga. Kalau ini ada di keluarga yang mana? A, B, C, D, E. B, Pak. Oke. Sip. Tidak usah terlalu. Made Sukarini, ya kenapa? Kepencet, Pak. Oh, kepencet, ya boleh. Ditarik lagi tangannya ya. Oke, tahap perkembangan usia dimulai usia 6 tahun sampai jawab tadi. sebelum 13 tahun. Oke. Terakhir, ini berkaitan dengan evaluasi. Udah ini? Pak, bisa dijelaskan yang tadi diagnosanya tadi itu, Pak? Yang mana? Nomor berapa? Yang 24. Kan ada tuh macam-macam diagnosa dalam komunitas tuh, Pak. 24. 24 atau nomor berapa, Mbak? Ini kalau 24 berbicara tentang tahap perkembangan keluarga. Mulai dari keluarga yang pertama, kemudian keluarga dengan anak usia prasekolah, usia sekolah, kemudian remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Jadi itu ditentukan berdasarkan anak tertua yang masih ada di keluarga tersebut, usianya berapa? Yang masih hidup ya, bukan yang sudah meninggal. Jadi yang masih hidup usianya berapa? Itu ya. Nomor 25, pada kunjungan rumah yang ketiga, ini sesuai dengan kriteria waktu pada tujuan yang ditentukan oleh perawat dan keluarga klien yang mengalami DM, didapatkan klien sudah memenuhi 90% dari tujuan perawatan diharapkan. Nah, ini bentuk evaluasi yang dilakukan perawat itu evaluasi yang mana? Kira-kira formatif, struktur, hasil, proses, atau sumatif. Masih ingat evaluasi itu jenisnya ada berapa? Halo? Masih ingat atau sudah agak lupa? Oke, jadi evaluasi di dalam keperawatan itu ada, kalau di keperawatan komunitas biasanya ada struktur, hasil, dan proses ditambahi di sana. Tapi untuk keperawatan keluarga dan keperawatan yang lain itu evaluasi bentuknya ada 2 secara umum ya. Jadi yang harus diingat itu ada 2. Yang pertama itu evaluasi formatif. Formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan sesaat setelah melakukan tindakan keperawatan. Jadi kalau ada masalah keperawatan tentang defisit pengetahuan, Anda memberikan edukasi tentang topik tertentu, misalnya kita evaluasi, itu lakukan evaluasi formatif. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu adalah evaluasi akhir yang kita lakukan untuk mencocokkan
tujuan yang sudah kita buat di dalam proses keperawatan. Sesuai dengan kriteria waktunya. Jadi ketika kita membuat tujuan itu kan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali pertemuan misalnya. Klien seperti ini, A, B, C, D tujuannya. Nah, setelah 3 kali pertemuan, artinya pertemuan ketiga itu yang dilakukan adalah evaluasi sumatif, pertemuan di akhir. Sama halnya dengan kasus ini, pada kunjungan rumah yang ketiga, sesuai dengan kriteria waktu pada tujuan yang ditentukan oleh perawat dan keluarga. Jadi sesuai dengan kriteria tujuan. Kriteria waktu yang sudah ditentukan. Maka pada bentuk ini, ini kunci jawabannya E. Evaluasi sumatif. Merupakan evaluasi akhir yang dilakukan perawat sesuai dengan kriteria waktu pada tujuan yang telah disusun. Pak, E berarti Pak. Gimana? Jawabannya E berarti Pak. Ya, jawabannya E. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita kembalikan ke teman-teman dari Yapindo? Atau kalau nanti misalnya setelah selesai acara ini teman-teman masih belum paham terkait soal, bisa di WA ke saya, bisa dicatat nomor WA saya 081 55 43 51 321. Jadi nanti misalnya masih mau, kok tadi begini ya Pak, kok bukan ini ya? Nah, itu boleh teman-teman bertanya via WA ke saya. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Saya harap kita menyiapkan diri kita dengan baik, teman-teman. Uji kompetensi menjadi kunci saat ini untuk kita semua, teman-teman, untuk bisa di yudisium dan menjadi perawat. Ya, sering-sering berlatih. Kalau di kampusnya minta lakukan tryout internal, gitu ya, sesering mungkin. Jadi yang di tempat kami, ini sedikit saya sampaikan bahwa di stikes kami, angka kelulusannya 95% ke atas, bahkan sampai 100%. Pola yang dilakukan adalah tryout internal itu minimal 5 kali, plus pembahasan seperti ini. Kita bedah soalnya, kita bahas bersama-sama dengan dosennya, plus mengikuti tryout eksternal 2 kali. Itu minimal. Angka keberhasilannya sangat baik dari tahun ke tahun. Sehingga teman-teman jangan jemu-jemu untuk ikut tryout. Selain ikut tryout, belajar mandiri juga boleh. Yang penting sumber belajarnya yang benar. Ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman dari Yapindo. Saya stop share dulu. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pak. Masih di mute, Mas. Ya, terima kasih Pak Radit atas informasi yang diberikan beserta pembahasannya. Pastinya dijamin sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan seperti pesan yang diinformasikan oleh Pak Radit bahwa berarti harus sering-sering berlatih ya Pak ya untuk mengerjakan soal, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Harus sering berlatih. Oke, siap. Kalau gitu, kebetulan dan di hari ini adalah sesi terakhir dari kegiatan bedah soal kami. Ya, dari semua seri yang sudah teman-teman ikuti, seri perawatan keluarga ini adalah seri terakhir dari event bedah soal kami. Nantikan kembali event bedah soal untuk profesional di lain waktu, yaitu cukup stay tune di Instagram kami @officialyapindo. Oke, terima kasih kembali Pak Radit dan teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga dalam menghadapi kom nanti tujuannya adalah satu, one shoot kompeten. Terima kasih. Terima kasih ya, Terima Pak. kasih. Sukses buat semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live ya.